فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Adab yang terakhir kita ambil tentang Abu Abdul Hafid, tentang ulul himmah. Hendaknya setiap talib memiliki himmah yang tinggi, memiliki semangat, tekad dan cita-cita yang tinggi. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala melanjutkan nasihat-nasihat beliau terkait ulul himmah ini. Wala taghlab fatakhlita baina kibaril himmah wal kibr فإن بينهما من الفرق كما بين السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. Dan ini tanbih yang penting, jangan sampai keliru kamu sehingga mencampur adukkan antara kibarul himmah dengan kibar, antara semangat dan tekad yang tinggi dengan kesombongan. Karena antara keduanya perbedaan sebagaimana perbedaan langit dan bumi. Langit yang tinggi dengan gemerlap bintang-bintang yang ada, dengan bumi yang berada di bawahnya. Jauh perbedaannya. Kibarul himmati hilyatu warathatil anbiya'i wal kibru da'ul marda bi'illatil jababiratil bu'asa. Semangat dan tekad yang tinggi itu merupakan perhiasan para pewaris Nabi, sedangkan kesombongan merupakan penyakitnya orang-orang penyakitan yang sakit dengan penyakitnya jababirah bu'asa, penyakitnya para penguasa yang lalim, penguasa yang jahat bengis, yang padanya keburukan. Qala al-'alama Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, na'am kibarul himmati anna al-insan yahfadhu waqtah wa ya'rifu kaifa yatasarrafu wa la yadhi'ul waqtu bighairi faedah, atau yudayyi'u ke orangnya, wa la yudayyi'ul waqta bighairi faedah. Ya, harus dibedakan antara dua hal ini. Apa dan apa yang dimaksudkan, Hamzah? Yang kita harus bisa bedakan kibarul himmah dengan kibar, kesombongan, harus beda. Terkadang seorang yang nyantai lihat temannya belajar, tidak ikut main, sombong teman, dia nggak mau main. Kenapa? Karena tidak tahu bedanya. Temannya ikut main, kemudian seorang yang menjaga waktunya, saya ingin murajaah daripada ikut main. Yang lain menimpali, sombong, tidak mau main, padahal beda. Harus dibedakan. Seorang menjaga waktu, memiliki semangat dan tekad yang tinggi untuk mencapai kemuliaan,
dengan kesombongan, harus dibedakan. Jangan ikut gaya orang-orang awam yang melihat perkara baik konsisten dengan syariat, cara untuk mencelanya dengan menuduhnya sombong. Nah, seseorang tidak ikut acara ikhtilat, tidak lagi bersalaman dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya, tidak gabung dalam acara-acara yang padanya kemaksiatan, mereka akan memberikan tuduhan dan ucapan-ucapan diantaranya sombong, wanita pakai hijab sombong, dan seterusnya. Nah, jadi harus dibedakan. Kibarul himmah, ya, bentuknya yaitu annal insan yahfadzu waqtah, seseorang menjaga waktunya. Karena waktu itu penting, sebagaimana dikatakan al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah anfasu ma'unita bihifdhihi, yaitu perkara paling berharga yang hendaknya engkau berikan perhatian dalam menjaganya. Wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u, dan aku pandang itu adalah perkara yang paling mudah hilang darimu. Padahal paling berharga tapi paling mudah kita buang. Malam untuk sekedar ngobrol, padahal kalau dia berpikir daripada malam aku ngobrol tidur kemalaman, besok pagi tidak bisa menghafal, bangunnya kesiangan. Atau kalau bangun tapi jasadnya saja, hatinya tidak bangun, matanya tetap meredup. Nah, harus dijaga waktu, karena tidur, nah, itu kita butuhkan. Sehingga ketika tidur, seorang yang punya kibarul himmah, tidurnya memang sudah persiapan niatannya untuk nanti agar bangun dalam kondisi segar. Wa ya'rifu kaifa yatasarraf, dia tahu bagaimana mengarahkan waktunya untuk apa. Wa la yudayyi'ul waqta bighairi faedah, dan dia tidak menyia-nyiakan waktu tanpa faedah, tidak disia-siakan. Seandainya pun bermain, ada waktu untuk olahraga, niatkan yang bagus sehingga tidak sia-sia waktu tersebut. Niati untuk mengeluarkan keringat, bergerak agar nanti timbul nasyat, bukan malah setelah hari itu besoknya kecapean malah tidak belajar. Satunya pincang, satunya izin ke puskesmas misalnya, sakit. Nah, ini tidak jadi sehat. Wa idza ja'ahu insanun yara anna mujalasatahu fiha ihmalun wa ilha, arafa kaifa yatasarraf. Dan apabila datang kepadanya seseorang yang dia pandang duduk-duduk bersamanya, padanya ihmal wa ilha, itu padanya penyia-nyiaan dan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hampir sama, ihmal wa ilha, menjadikan kita meremehkan waktu, meremehkan ilmu, meremehkan ibadah, dan menjadikan kita terjatuh dalam kesia-siaan. Maka dia tahu bagaimana berbuat, ya, tahu. Bukan setiap diajak ikut, setiap diajak ikut. Nah, ini menunjukkan tidak memiliki himmah yang besar. Wa amma kibrun nafsi, bedakan. Wa amma kibrun nafsi fa huwa alladhi yahtaqiru ghairahu wa la yara an-nasa illa dhafadi'. Adapun kesombongan jiwa, maka dia itu adalah orang yang meremehkan orang lain. Ya, ibaratnya tidak memandang orang kecuali ibarat seperti kodok, yang lainnya kodok. Nah, mandang orang lain pokoknya kodok,
Nah, dia remehkan orang lain semuanya. Baik, dirinya saja yang bagus. Baik, yang lainnya kodok. Nah, ungkapan dari Syekh Ibnu Utsaimin untuk menunjukkan seorang yang memang ya luar biasa dalam meremehkan manusia. Ini contoh. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Wala yahtam barubbama yusairu wajhah wa huwa yukhatibuh. Ya, tidak memberikan perhatian pada manusia. Terkadang dia yusairu wajhah, yaitu memalingkan wajahnya dalam keadaan orang itu berbicara, tidak mau ngomong, bertatapan wajah. Padahal dalam ayat apa? Wasiat dari Luqman kepada putranya, wala tusair khaddaka linnas. Ya, ketika berbicara ya, nah, termasuk dalam adab dan tawadhu, berbicara ya kita menghadap kepada orang yang kita ajak bicara. Fakama qala Syekh Bakar bainahuma kama bainas sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Ya, perkaranya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah tadi. Perbedaan antara himmah yang tinggi dengan apa? Dengan kesombongan. Baik. Ibarat as-sama'i dzatir raja' yang disebutkan dalam surat apa ini? Was-sama'i dzatir raja' wal ardi dzatis sada'. Inda sigharina, siapa yang paling kecil ini? Yahya atau Fatur? Yahya. Surat apa itu? Nah, adapun maknanya ikhwan was-sama'i dzatir raja', langit, ya demi langit, dzatir raja' ay dzatil matar al-mutakarrir. Nah, ini maknanya dzatir raja', yaitu demi langit yang memiliki hujan yang terulang-ulang menghujani bumi. Sedangkan wal ardi dzatis sada', dzatis sada' wal ardi dzati at-tashaqqaq bima yatakhallaluha min nabat. Itu bumi yang apa? Yang padanya tempat-tempat yang terbelah dikarenakan diisi oleh tumbuhan-tumbuhan. Atau dengan makna mudahnya berarti demi bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Karena untuk tumbuh kan butuh harus apa? Keluar dari tanah. Tanahnya harus terbuka. Nah, ini makna singkat dari ayat yang dikutip di sini. Intinya penggambaran antara jauhnya perbedaan antara seseorang yang sombong dengan seseorang yang memiliki himmah yang tinggi. Jangan disamakan. Kemudian kata Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala, faya talibal ilmi ursum li nafsika kibaral himmah wala tanfalit minhu. Wahai penuntut ilmu, maka gariskan untuk dirimu kibarul himmah, dalam artian jadikan itu apa? Agendamu, jadikan itu sesuatu yang harus engkau upayakan. Wala tanfalit minhu, jangan sampai engkau lepas darinya. Waqad awma'a syar'u ilaiha
fi fikhiyatin tulabisu hayatak litakuna daiman ala yaqdhatin min igtinamiha. Dan syariat ini telah memberikan isyarat dalam pembahasan-pembahasan fikhiyah yang senantiasa bersentuhan dengan kehidupan untuk kita memiliki kibarul himmah, ya, agar engkau senantiasa tanggap, senantiasa yaqdhah. Memiliki yaqdhah itu seorang hendak senantiasa terjaga. Litakuna daiman ala yaqdhatin min iktinamiha, agar engkau senantiasa terjaga dalam upaya untuk betul-betul mengupayakan adanya kibarul himmah tersebut. Wa minha ibahatut tayammumi lil mukallaf inda faqdil ma. Contoh, dalam pembahasan fikhiyah yang menunjukkan syariat ini mengisyaratkan untuk kita memiliki kibarul himmah. Tayyib, tentang masalah dibolehkannya tayammum bagi mukallaf ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, tayyib, dibolehkan untuk tayammum. Tayyib. Tapi ketika ada air dan tidak bisa dia dapat kecuali harus menerima pemberian. Wa adamu ilzamihi biqabuli hibah. Wa adamu ilzamihi biqabuli hibati thamanil ma'i lil wudu'. Dan tidak adanya keharusan untuk menerima pemberian uang untuk beli air wudu. Penggambarannya, kawan, yaitu seorang tidak punya air. Taib, adanya air kalau beli. Daerah situ air tidak ada yang mau ngasih, masjid-masjid tidak ada air, tidak ada air gratis. Sedangkan dia tidak punya duit. Di sini para ulama mengatakan, apakah dia harus menerima pemberian? Ada orang yang ngasih, ini kamu beli air, untuk wudu. Ini para ulama mengatakan, apakah dia wajib menerima atau tidak? Dikatakan tidak wajib menerima. Tayyib, jika dia ingin ta'affuf, tidak ingin ada balas budi, hutang budi kepada siapapun, dia tidak menerima, kemudian dia tayammum, boleh. Kenapa? Karena tidak diharuskan untuk dia menerima hibah dari Tsamanil ma' lil wudu. Harga dari air untuk wudu. Hibah uang. Kenapa? Karena menerima pemberian orang kawan menjadikan dia menjadikan dia itu hutang budi. Lima fi dzalika minal minnah allati tunalu minal himmati manalan. Wa ala hadza faqis wallahu a'lam. Baik, karena padanya minnah, kawan, padanya hutang budi. Yang Yang bisa mencacati himmah. Ya. Gimanapun menunjukkan ada sisi kekurangan. Maka atas perkara ini kiaskanlah. Tayyib. Kata Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yakni min uluwil himmah alla takuna mutasyawwifan lima fi aidin nas. Maksudnya yaitu, kata beliau, termasuk dalam bentuk uluwul himmah, himmah yang tinggi. Untuk engkau tidak berharap-harap mendapatkan pemberian dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Li'annaka idza tashawwafta wa manna an-nasu 'alaika malakuka. Li'anna al-minnata malikun lirraqabati fil waqi'. Baik.
Seorang yang memiliki ulul himmah, dia tidak ingin punya hutang budi kepada siapapun. Baik. Karena kalau engkau punya angan-angan untuk diberi pada apa-apa yang ada di tangan manusia, beda seorang mengharap kepada Allah. Seorang berharap kepada Allah dengan apa? Seorang berharap kepada manusia. Nah, jangan berharap-harap dengan apa yang ada di tangan manusia, karena ini akan menjadikan seorang terhinakan. Adapun seorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar melalui siapa saja dari hamba-hamba yang dikehendakinya, beda. Karena dia memang sama sekali tidak berharap kepada manusia. Dan pemberian manusia menjadikan mereka apa? Malakuka, menjadikan mereka berkuasa atas dirimu. Seorang yang suka diberi menjadikan dia terjajah. Baik, di antara ungkapan yang dulu sering disebutkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala, yaitu dia perumpamakan seekor apa? Dhifda. Seekor dhifda. Apa dhifda tadi? Kodok. Nah, kodok kalau mulutnya banyak air tidak bisa bunyi. Anda pernah ngecek kodok yang bunyi itu tungtong itu kalau musim hujan? Nah, kalau mulutnya banyak airnya tidak bunyi, itu pelepot. Nah, yuk dicek kalau nggak percaya. Nah, demikian pula manusia, Pak. Ketika banyak hutang budi kepada seseorang, dia tidak akan mampu bersuara. Li'annal minnah malikun lirraqabati fil waqi. Karena sesungguhnya minnah hutang budi itu ya menjadi penguasa untuk leher-leher pada kenyataannya. Baik. Jadi dikekang dengan apa? Hutang budi. Lau aqaqal insanu qurshan lawajada anna yadahu a'la min yadik. Kama jaa fil hadits al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla wal yadul ulya hiya al-mu'tiyah was sufla hiya al-akhidhah. Wala tamsud yadaka lin-nas wala tamudda kaffaka ilaihim. Baik. Harakatnya qirshan. Lau aqaqal insanu qirshan lawajada anna yadahu a'la min yadik. Seandainya seseorang memberimu uang recehan, ya, maka dia akan mendapati ya lawajada anna yadahu a'la min yadik. Maka dia akan merasa bahwasanya tangannya itu lebih tinggi daripada tanganmu. Nah, berarti kan kalau di jalan kita ngasih itu, nah, tukang-tukang di jalan mereka hormatnya, nah, walaupun orangnya kekar dan seterusnya dikasih 2.000, 1.000, hormatnya bukan main. Pak kaji padahal belum pernah kaji. Nah, baik. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan di atas itu lebih bagus daripada tangan di bawah. Wal yadul ulya hiyal mu'tiyah was sufla hiyal akhidah. Tangan yang di atas itulah tangan orang yang memberi, dan yang di bawah itu tangan orang yang menerima. Jadi jangan kamu menengadahkan tanganmu kepada manusia. Jangan kamu julurkan telapak tanganmu untuk minta-minta kepada mereka. Baik, ini penting, ikhwan. Apalagi terkait masalah dakwahmu. Nah, karena hakikatnya seseorang yang memiliki harta itulah yang butuh untuk mereka mencari kemana arah uang-uang untuk mereka belanjakan, kemana arah uang mereka untuk diinfakkan. Mereka yang butuh karena mereka yang punya tanggung jawab
mereka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan sampai kita menempatkan pada posisi meminta-minta kepada mereka. Minta pada Allah Subhanahu wa taala jalan keluar pada kesulitan, dan Allah akan memberikan jalan dari arah mana saja yang dikehendakinya. Qala idza kana al-insanu adimal ma law wahaba lahul ma law wuhiba lahul ma'u lam yalzamhu qabuluh. Ya, contoh apabila seseorang tidak punya air kemudian diberi air, tidak mengharuskan untuk dia menerima. Bal ya'dilu ila tayammum, bahkan boleh dia untuk memilih tayamum jika memang dia tidak ingin menerima pemberian orang. Khaufan minal minnah, karena takut dia punya hutang budi. Ma'annal wudu'a bil ma'i fardun lil qadiri alaih, bersamaan dengan wudu itu hukumnya dengan air itu wajib. Ya kan, wudu dengan air itu wajib bagi yang mampu. Cuman pada orang tersebut tidak mampu. Dan ternyata ketika ada orang yang mau memberinya, jika dia khawatir minnah, maka para ulama mengatakan jika khawatir dia terjatuh dalam hutang budi. Misalnya yang memberi ini seorang yang memang suka ungkit-ungkit atau akan menghinakan dan seterusnya. Di sini dia melihat masalah lebih besar, tidak usah diterima daripada nanti diungkit-ungkit, dihinakan dan seterusnya. Walihada farraqal fuqaha rahimahumullah baina an tajida man yabi'uhu wa man yuhdi. Oleh karena itulah para ulama membedakan ya dalam pembahasan ini antara kondisi engkau mendapatkan orang yang menjual air dan orang yang memberi hadiah air. Kalau ada yang menjual air, dia punya uang, wajib beli ya kawan sebelum tayamum. Tapi kalau tidak ada yang menjual air, dibeli juga tidak mau. Tapi maunya memberikan. Maka ini perkaranya yang disebutkan di awal tadi. Jika dia khawatir minnah, khawatir hutang budi kepada seseorang, boleh dia langsung menuju ke tayamum. Faqalu man yabi'uhu ishtari minhu wujuban. Mereka mengatakan apabila ada orang yang menjual air kepadanya, maka wajib untuk membeli darinya. Nah, di sini tidak perlu ada ya ishtari minhu wujuban, karena fi'il amr. Li'annahu la minnata lahu haitsu annaka tu'tihi al-'iwad. Kenapa wajib untuk membeli? Karena tidak ada minnah di sini. Orang jual beli kan tidak ada hutang budi. Kita sudah memberikan uang kepadanya. Karena engkau memberikan iwat, memberikan pengganti dari air itu berupa harga yang dibayarkan. Wa man ada 'alaika la yalzamuka qabuluh. Adapun untuk orang yang menghadiahi air kepadamu, maka tidak mengharuskanmu untuk menerimanya. Baik. Cuman sunnahnya apa? Sunnahnya Nabi SAW telah mengatakan apa? La taruddul hadiyah. Kalau itu hadiah sebagai bentuk ikram, bedakan antara hadiah, sedekah dan hibah. Kalau hadiah kan bentuk ikram, bentuk pemuliaan. Makanya Nabi mengatakan la taruddul hadiyah, jangan engkau menolak hadiah. Cuman kalau dia tahu dari qarinah akan terjatuh dalam minnah, orang ini akan ungkit-ungkit dan seterusnya, nah, tidak harus kamu terima. Min ajli aish, min ajli anna minnatahu taqta'u raqabatak. Nah, dikarenakan apa? Dikarenakan hutang budi kepada dia itu bisa apa? Bisa mematahkan lehermu. Dalam artian apa? Menjadikan engkau terkekang oleh hutang budi kepadanya. Apalagi orang yang punya sifat ungkit-ungkit seperti. Baik. Walakin idza kana alladhi ahda ilaikal ma'u la yamunnu 'alaika bih bal yara annaka antal man 'alaihi biqabulih aw mimman jaratil 'adatu bi annahu la minnata bainahum mithlul abi ma'a ibnihi wal akhil mushfiq ma'a akhihi wa ma ashbaha dzalik fahuna tartafi'ul illah. Nah, ini
Penjabaran yang bagus dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jadi yang kita tidak diharuskan menerima pemberiannya apa? Yang khawatir apa? Terjatuh dalam minnah, terjatuh dalam hutang budi yang dia nanti akan ungkit-ungkit. Tapi apabila yang menghadiahkan kepadamu air ini adalah orang yang tidak akan mengungkit-ungkit pemberiannya kepadamu, memang dia betul-betul berharap diterima karena dia muhtasib, berharap ada orang bisa berwudu dengan air yang dimilikinya, atau ada orang yang menerima sedekah darinya, atau ada orang yang bisa mengarahkan uang untuk di jalan dakwah. Bahkan dia berpandangan engkaulah yang telah memberikan budi kepadanya dengan menerima pemberian dia. Tolonglah diterima. Sebagian orang demikian, berharap sekali agar pemberiannya diterima. Karena dia merasa butuh. Dia tahu bahwasanya sedekah itu kebutuhan dia, atau hadiah itu memang dia juga berharap pahala di sisi Allah selain untuk ikram, tapi dia ingin melaksanakan sunnah. Tahadu tahabu. Nah, yang seperti ini, maka terima. Bahkan sunnahnya untuk diterima. Atau seperti orang-orang yang memang secara kebiasaan tidak akan ada mengingat-ingat budinya, tidak akan diungkit-ungkit. Seperti apa? Ayah bersama anaknya, nanti dikasih apapun tidak akan diungkit-ungkit. Ini seharusnya. Tapi sebagian anak waliyadzubillah memberi sesuatu sedikit kepada orang tuanya sudah diingatnya seakan-akan banyak. Padahal dulu yang diberikan orang tuanya kepada dia itu tidak terhitung nilainya. Wal al musyfiq ma akhih, dan seorang saudara yang memiliki kasih sayang memberikan kepada saudaranya dan yang semisalnya. Maka dalam kondisi ini terangkat illah, alasan untuk ditolak tidak ada. Fa idza irtafa'atil illatu irtafa'al hukmu. Apabila ilahnya sudah tidak ada, maka hukum untuk untuk menolak pemberian itu juga tidak ada. Berarti diterima pemberiannya, kemudian berwudu dengan air tersebut. Wal muhim, intinya sekarang yang penting, anna min uluwil himmati wa kibariha alla yakuna al insanu mustasyrifan lima fi aidin nas. Subhanallah. Itu termasuk uluwul himmah. Maka penting bagi para penuntut ilmu, para da'i ilallah untuk memiliki sifat ini. Untuk apa? Untuk memiliki sifat uluwul himmah. Untuk seseorang tidak berharap-harap menginginkan apa yang ada di tangan manusia, tapi sandarkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ba'dun nasi yakunu indahu uslubun fi soal, ay fi soalil mal. Sebagian orang memiliki metode dalam meminta-minta harta manusia. Bahkan sekarang luar biasa metodenya, Pak. Metode cara minta-minta banyak sekali. Setiap tahun mungkin akan bertambah metode yang digunakan. Semuanya mencari ide. Apalagi para penggerak organisasi-organisasi, hizbiyah yang ada untuk menggalang dana. Bagaimana caranya? Semakin banyak cara-cara yang diupayakan. Ada yang lewat wakaf, sertifikat wakaf 10.000 atau 100.000 nanti dapat piagam. Wakaf 100.000. Caranya untuk pembebasan tanah, dia butuh pembebasan tanah 500 juta. Siapa nyari 500 juta kalau nyari satu orang? Sulit. Hanya muncul cara ini, kita bikin kertas, yaitu sertifikat wakaf 100, satu lembar 100.000. Nanti diiming kamu sudah wakaf. Bagianmu di tanah itu entah berapa, mungkin satu jengkal atau kurang. Cuman cara saja. Intinya cara untuk minta-minta kepada manusia dengan berbagai macam model.
berbagai macam model. Waliyadzubillah. Dan dari masa ke masa banyak. Ada yang model tabungan, tulis tabungan hari akhir, kemudian ditempatkan di warung-warung. Nah, dan seterusnya. Idza ra'a ma'a insanin syai'an yu'jibuhu akhadhahu bi yadihi wa qama yuqallibu ma ahsana hadza ma sya'allah min aina ishtaraytahu hal yujadu fi suq. Nah, ini juga contoh ke dalam kehidupan pribadi seseorang. Kalau minta-minta atas nama dakwah bukan main, banyaknya pada masa sekarang pun. Dan itu dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal sungguh terkumpul padanya menghinakan diri dan juga menghinakan dakwahnya. Adapun soal pribadi, meminta pribadi ini juga tidak kalah bahayanya. Contoh ini, uslub dalam minta-minta. Ketika seseorang melihat sesuatu yang dia sukai, milik orang lain, kemudian dia pegang-pegang, dibolak-balik, bagus sekali ini, masya Allah. Dari mana kamu beli? Nah, apa ada di pasar, masih ada enggak? Nah, tayyib. Elishan yu'tihi iya. Ingin apa dia? Ingin agar dia diberi. Akhirnya orang tadi, ya sudah, kalau kamu suka ambil saja. Nah, di pasar sudah habis. Itu untuk kamu misalnya. Li'annal karima sawfa yakhjal. Karena orang yang dermawan akan malu. Ya akan apa, malu. Punya sesuatu, pulpen satu dibolak-balik, masya Allah bagus sekali ya. Nah, aku kepengen beli tapi di mana belinya? Nah, padahal dia pengen dikasih. Nah, wa yaqul innahu man sa'ala hadha soal illa min ajli an yaqul ta'amara alaihi. Nah, yaksudu ta'muru alaihi. Ya. Beliau maksudkan apa? Dia bertanya-tanya dengan pertanyaan itu apa? Untuk biar dia ngasih. Khudhu. Ya, biar dia apa? Memerintahkan fa khudhu. Ambillah. Fa idza qala ta'amara alaih madza yaqul la ya rajul. Naam. Tayyib akhadahu minka. Baik. Terkadang saya menggunakan bahasa amiyah karena ini bahasa lisan dalam ceramah. Jadi intinya dia tidak bertanya dengan pertanyaan ini kecuali agar apa? Agar disuruh mengambil. Sudah, ambil saja untukmu. Baik. Kemudian apabila sudah disuruh untuk mengambil, kemudian dia mengatakan tidak. Nah, bagaimana akhudhuhu minka? Bagaimana aku mengambil darimu dan membiarkanmu tidak punya pena? Wa ukhallika bila qalam bila sa'ah, masalah. Nah, tidak pakai jam. Ya, akhirnya malu. Yang ditanyai kan malu. Baik. Fal muhim anna ba'dhan nas yastashrifu aw yas'alu bi tariqin ghairi mubashir. Wa kullu hadha mimma yahuttu qadra talibil ilmi wa qadra ghairihi aidan. Intinya sebagian manusia memang dia pengen ya untuk diberi dan meminta dengan jalan yang tidak langsung. Semua ini termasuk hal-hal yang bisa mengukurkan derajat penuntut ilmu dan juga derajat orang lain. Dan ini yang jelas menunjukkan dunuwul himmah, rendahnya himmah seseorang. Nah, lebih baik seorang bersabar dengan dengan kehidupan apa adanya, tapi dia mulia tanpa ada minnah. Hanya semata-mata mengharap
kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan keluar. Taib, di sisi yang lain ketika dia memiliki sesuatu, dia juga betul-betul berupaya untuk mengarahkan kepada yang paling utama. Ini uluwul himmah. Kita membahas di sini uluwul himmah seorang yang apa? Yang tidak punya, untuk tidak minta-minta. Kemudian di sisi yang lain uluwul himmah bagi yang memiliki harta, untuk juga memiliki semangat dan tekad yang tinggi agar hartanya itu tidak cuma habis dia makan sendiri, tapi hendaknya dia ingin harta yang dimiliki, yang dirizkikan oleh Allah di dunia ini bisa dia untuk membangun akhiratnya. Karena yang hakiki dari harta yang dia miliki adalah yang dia gunakan untuk akhirat dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mencari cara bagaimana dia bisa mendapatkan kategori sedekah jariyah yang bisa terus-menerus mengalir pahalanya. Sedekah yang betul-betul bermanfaat, bukan hanya kemanfaatan ringan tapi kemanfaatan besar bagi dakwah ini dan seterusnya. Naam, ini uluwul himmah. Dan memiliki semangat yang rendahan, tidak memberi sampai diminta, tidak mengeluarkan harta sampai ada orang yang datang dengan proposal, ini baru memberi. Kemudian dia merasa bangga karena telah mencantumkan namanya dengan nominal yang ada. Ini himmah yang rendah pada pihak orang yang memberi, karena harta akan ditanyakan dari mana dan kemana. Tayyib, barakallahu fikum. Ini adab yang ke-24. Diingat-ingat dan contoh ikhwan himmah para a'immah terdahulu sangat banyak. Dikarang kitab khusus tentang uluwul himmah. Nah, pantas bagi seorang talib untuk menelaahnya. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa